Aku banyak hunya di sini. Katanya takut ada yang lagi mana. Tapi aku nekat, aku yakin gitu ya. Dengan setiap malam ikut sholawatan sama Abah Iya. bisa melindungi aku dari, kan aku sampai dilaporin polisi juga Mbak sama yang rentenirnya itu ya. Cuman aku nggak takut gitu. Keluarga mah pada takut karena takut penjarain gimana. Cuma aku nggak takut. Aku yakin Allah nolong aku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang malah bisa diajak secara baik-baik gitu Mbak. Pas Alhamdulillah. pulang juga, Allahu Akbar. Pas pulang juga Umi itu nolak gitu, ngapain sih pulang katanya gitu ya. Pas pertama datang nyampe nggak enak banget, udah lama nggak ketemu tapi ditolak gitu. Tapi setelah tinggal di sini alhamdulillah kan ya, dapat HP tuh dari kakak yang bisa pakai kartu, jadi bisa tiap malam sholawatan sama Abah. Alhamdulillah keluarga sekarang sayang sama aku gitu. Aku butuh apa aja, kemarin butuh mau ngelamar kerja, buat bikin lamaran dikasih ya, walaupun minjem gitu nggak apa-apa, gantinya ntar gitu. Jadi bener-bener dipermudah. Keluarga sekarang sayang banget sama aku. Terus orang tua juga selama bulan puasa itu bener-bener diperhatiin gitu, dari makannya semua, karena aku kan di sini baru pindah jadi dari nol lagi ya. Ya Allah, kataku yang kemarin pada benci banget sama aku, sekarang mah pada sayang gitu Mbak Dea. Nyampe waktu pindah ke Ciamis itu hina banget gitu, aku tuh hina ya Allah. Kadang setiap sholawatan itu, setiap sholat nangis, sehina itu kah saya gitu, sampai sama saudara dijauhin, kayak nggak dianggap. Ditanyain kabar aja nggak pernah nanyain yang namanya kabar kamu gimana gitu, enggak. Telepon nggak pernah. Akhirnya nekat ke sini, tapi alhamdulillah pas di sini mereka pada sayang. Dulu mah sama anak saya aja Mbak, padahal kan anak kecil mah nggak punya dosa ya. Anak kecil aja nyampe pada benci, saking benci sama saya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai membaik. Jadi silaturahmi sama keluarga mulai membaik lagi. Saya bersyukur banget. Enggak apa ya, walaupun kadang ada bolosnya gitu ya, ikut riadah sama Mbak, soalnya kan HP-nya satu, rebutan sama anak kecil. Tapi alhamdulillah sekarang yang kecil malah ngalah deh, mama pinjem ya buat sholawatan. Iya mah, udah ngerti. Tiap hari aku kasih minum air sholawat semuanya sekeluarga. Gimana ya, jadi keajaiban itu nggak selalu berbentuk uang. Aku itu ya sedikit ya Mbak Dea, cuman 8 titik. Cuman walaupun belum lunas, aku yakin suatu saat nanti bisa lunas gitu ya. Tapi dengan kita yang tadinya galak terus jadi baik aja, itu bener-bener keajaiban Mbak. Keajaiban yang sangat luar biasa, yang biasanya kita dikejar-kejar, bener-bener diteror gitu. Terus sekarang hati itu tenang banget, pokoknya tenang. Jalan kemana aja kita nggak ada rasa takut, tenang. Dulu mah takut banget, setiap ngadepin yang lagi gitu ya, takut banget, sampai sholawatan aja sambil ketakutan. Tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah hati mulai tenang, nggak ada lagi rasa takut. Yakin, pokoknya yakin pertolongan itu ada. Makanya kadang-kadang kalau ada yang ngeluh, wah belum dapat keajaiban, mungkin nggak sadar kali ya. Keajaiban itu nggak selalu berbentuk uang, kadang ada yang ngasih makanan aja itu keajaiban. Kadang-kadang ya baru kepikiran pengen bakso, tiba-tiba ada yang nganterin, kan itu ajaib kan. Baru juga ngebatin gitu, kayaknya enak makan bakso, tapi tiba-tiba tetangga ngasih, kan ajaib kan ya Mbak. Juga ya. Dari hal yang kecil-kecil aja kalau emang kita sadari, kita syukuri, itu sebenarnya keajaiban ya. Jadi gimana ya, biasanya ya pengen ya Mbak lunas Bu. Cuman untuk saat ini setiap berdoa ya pengen nyenengin orang tua lah, sebelum mereka ini udah pada tua banget ya. Bisa akur sama orang tua aja itu bener-bener keajaiban banget Mbak. Yang tadinya pada benci banget sama saya, tiap malam saya nangis, ya Allah, berasa hidup sendirian banget, bener-bener sama suami sama anak-anak doang ya. Pokoknya saya sadar gitu ya, terjadinya saya banyak tuh itu karena dosa saya di masa lalu. Mungkin itu ujian buat saya, tapi
bersyukurnya dengan jalannya masalah itu saya ketemu sholawat gitu. Emang sebelum bergabung sama Abah juga udah 2 tahun ya jalanin sholawat. Cuman namanya sendiri itu kita susah istiqomahnya, Mbak. Ketika ketemu Abah tuh kayak sehari aja nggak ikut Abah, ada yang kurang gitu Mbak Pin. Jadi berasa semangat gitu tiap hari sholawatannya. Jadi bersyukurnya gini ya, pas tinggal di Ciamis hampir setiap hari tuh Mbak Pin, ibu-ibu yang masih seumuran saya bunuh diri, yang ngegelengin dirinya ke rel gara-gara kan ya. Makanya aku bersyukur aku ya sedikit gitu ya, tapi aku bisa melewati itu. Kadang Iya. nggak gelap mata gitu, nggak mengakhiri hidup. Udah mah kita punya kita mengakhiri hidup kan double dosanya ya. Makanya bersyukur banget kita masih ada di jalan yang benar, masih diselamatin lewat jalan sholawat gitu Mbak Pin. Alhamdulillah orang-orang yang dulu mandang sebelah mata juga mulai ini lagi lah Mbak Pin ke saya. Oh, Masya Allah. Mulai mau menyapa lagi. Ya, emang ketika kita banyak itu emang dipandangnya hina banget ya. Makanya tobat udah, yang masih pada punya jangan pernah minjem lagi, apalagi yang berbunga. Itu kan dosanya juga ya, kalau riba itu kita dihukum ya sama Allah dari hukum ribanya itu. Ya, udah sih Mbak Pin, itu aja ya. Masya Allah. Bangga ya dengar kisahnya Bu Siti Fatimah. Beliau benar-benar berbesar hati dengan keadaannya sembari berjalan dengan sholawat bersama Abah. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah punya kerja lagi ya Bu? Udah, alhamdulillah. Kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik Masya tas. Allah. Pabrik apa? Pabrik tas Mbak Pin. Pabrik tas. Oh, alhamdulillah. Tapi suami mendukung ikut sholawatan. Iya, mendukung. Cuman belum mau sih kalau diajak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting mendukung. Jadi ketika kita riyadon sama Abah kan nggak ada tekanan lain gitu selain kita fokus juga sholawatan. Masya Allah.